Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera dan sukacita selalu untuk kita seluruh pendengar setia Renungan Sabda Pagi dimanapun kita berada. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Sabda Pagi kita hari ini, Senin 19 September 2022. Kiranya damai dan sejahtera Tuhan tetap memenuhi hati dan pikiran kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpuji namamu ya Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapa, yang tetap senantiasa menyertai dan menemani kehidupan kami hingga saat ini. Bapa, pada saat ini kami sungguh rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan hadir memenuhi hati dan pikiran kami. Ini doa kami Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan bersyukur selalu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan sabda pagi kita hari ini terambil dari kitab Efesus 4 ayat 31. Efesus 4 ayat 31, demikianlah firman Tuhan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal yang paling sulit dilakukan saat kita disakiti adalah melepaskan pengampunan. Jika hati kita sampai dikuasai dengan dendam yang kita simpan terus-menerus, maka akhirnya hal itu akan menjadi akar kepahitan bagi kita. Saat dikuasai oleh akar kepahitan, maka hati kita akan dipenuhi dengan kebencian. Kita akan menjadi sulit mengampuni, bahkan sulit untuk bersuka cita. Ingatlah bahwa firman Tuhan mengatakan supaya kita selalu dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jika kita tidak mengampuni, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kita. Yang berikutnya, ciri seorang yang menyimpan akar kepahitan yaitu mereka cenderung sering menyakiti hati sesamanya dan selalu memiliki pikiran yang negatif. Orang yang memiliki akar kepahitan cenderung menjadi masalah bagi sesamanya. Secara kesehatan juga akar kepahitan pun dapat membahayakan diri kita karena dapat menimbulkan penyakit. Beberapa orang yang ada sakit sebab mereka tidak dapat mengampuni dan menyimpan dendam. Jauhkanlah hati kita dari akar kepahitan dengan memiliki kerendahan hati, di mana saat ada orang lain menyakiti hati kita, haruslah kita memberikan pengampunan, seperti halnya Tuhan sudah mengampuni kita. Dan jangan pernah saling menyalahkan, namun kita harus saling mengasihi. Pada umumnya sangat sulit bagi kita untuk memaafkan pada saat disakiti, namun kita harus belajar bersikap rendah hati dengan mengampuni. Mengampuni dapat membuat hati kita dipenuhi dengan segala kelegaan dan sukacita, sehingga tidak akan ada akar kepahitan dalam hati kita. Akar kepahitan dapat menghalangi doa kita kepada Tuhan. Sebab saat kita berdoa kepada Tuhan, kita harus terlebih dahulu membereskan hati kita dari dendam atau rasa sakit. Selain itu, dendam yang kita simpan juga akan menghalangi turunnya berkat-berkat Tuhan. Hiduplah dalam kasih supaya berkatnya senantiasa tercurah yang melimpah di tengah-tengah kehidupan kita. Dalam hidup ini kita tidak boleh sampai menyimpan akar kepahitan. Oleh sebab itu, ketika mulai ada rasa sakit hati, harus cepat diselesaikan agar tidak menjadi akar yang pahit. Tuhan rindu kita senantiasa hidup dalam kasih dan pengampunan, sehingga hati kita senantiasa bersuka cita. Jika kita sulit mengampuni, mintalah kekuatan dari Tuhan supaya memampukan kita mengampuni sesama. Izinkan Roh Kudus untuk melembutkan hati kita, sehingga kita dapat terhindar dari akar kepahitan. Jadilah seorang pribadi yang selalu dapat mengampuni. Dan mulai hari ini, bebaskan diri kita dari akar kepahitan. Mari hidup dalam sukacita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Firman-Mu ini mengingatkan kepada kami agar membuang segala kepahitan, kemarahan, kegeraman, akar kepahitan di dalam kehidupan kami. Bapa, sebagaimana Tuhan yang sudah mengampuni dosa kami, demikian juga kami juga harus mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kami Bapa. Kami yakin dan percaya secara manusia hal itu berat kami lakukan, tetapi tiada yang mustahil oleh kuasa Roh Kudus Tuhan itu yang memampukan kami. Berkati kehidupan kami sepanjang hari ini Bapa. Kiranya Tuhan tetap memberkati segala usaha, pekerjaan, aktivitas kami Bapa. Apapun yang kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kesehatan kami, berkati keluarga dan anak-anak kami. Kiranya damai sejahtera Tuhan tetap melimpah di dalam hati dan pikiran kami.
Ini doa kami ya Tuhan. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami Bapa, sebab kami datang di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajari kami doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati firman-Nya dan memberkati kita seluruh pendengar Sabda Pagi.